melihat putrinya hampir dipukuli sampai mati oleh orang asing. Sebagai seorang juara tinju, ayah tidak bisa menahan diri lagi. Pukulan pertama, untuk menghina negara kami. Pukulan kedua, untuk menghina para pejuang negara kami. Pukulan ketiga untuk putriku. Sampai pria itu mendapatkan 3 pukulan. Setelah berhasil memukul jatuh juara tinju yang sebelumnya tak tertandingi, putrinya bahkan tidak tahu bahwa ahli tingkat tinggi di hadapnya adalah dirinya sendiri. Ayah. Saat dia menyingkap topeng pria itu, baru dia menyadari bahwa pahlawan tak terkalahkan di depannya. Ternyata adalah ayahnya yang penurut dan patuh. Ayah yang penakut. Dad. Ternyata Atal. Pria itu pernah menjadi juara pertarungan selama 9 kali berturut-turut. Namun, sifatnya yang jujur, tidak bisa mentolerir kegelapan dunia bela diri. Oleh karena itu, pada turnamen ke-10, menolak manipulasi dari belakang layar bos besar dunia hitam. Hanya dengan satu serangan, dia mengalahkan juara yang sudah ditentukan. Mengakibatkan bos besar dunia hitam menderita kerugian besar dan menyimpan dendam. Tidak hanya mencemarkan nama pria dengan tuduhan menggunakan doping, tetapi juga membatalkan prestasinya. Dan mengirim banyak pembunuh untuk mengejar pria itu. Demi kenyamanan istri dan putrinya, pria itu terpaksa bersembunyi dan menghindar sepanjang hari sambil membawa mereka. Sambil bertarung di arena tinju bawah tanah untuk menghidupi kehidupan. Namun, para pembunuh dengan cepat menemukan mereka. Suatu hari, ketika dia pulang ke rumah dengan uang hadiah yang dia terima, dia kebetulan menemukan bahwa para pembunuh sedang menyerang istrinya. Meskipun pria itu hanya menggunakan 1 pukulan, dia berhasil membuat para pembunuh melarikan diri. Namun, ketika dia ingin mengejar mereka, dia menemukan istrinya terjatuh di tanah dalam keadaan sekarat. Istrinya menyadari bahwa dia akan segera meninggal. Sebelum meninggal, dia meminta pria itu untuk bersembunyi dan membesarkan putrinya. Dan sebelum putrinya dewasa, melarangnya menggunakan keterampilan bela dirinya. Jika tidak, dia pasti akan menghadapi pengejaran yang tiada akhir. Sampai pria itu secara langsung memenuhi permintaannya. Istrinya baru saja menghembuskan nafas terakhir. Pria yang sangat berduka itu meskipun ingin membalas dendam untuk istrinya. Tetapi dia mengerti bahwa hal terpenting sekarang adalah membesarkan putrinya. Sejak saat itu, pria tersebut membawa putrinya pergi ke daerah lain. Tak terasa 18 tahun telah berlalu. Bayi yang dulunya kini sudah tumbuh dewasa. Dia tidak hanya mewarisi bakat bela diri ayahnya, tetapi juga sangat mencintai seni bela diri sejak kecil. Oleh karena itu, pria itu untuk melindungi putrinya, menyembunyikan identitas, bekerja sebagai petugas kebersihan di sekolahnya. Tak disangka, putrinya untuk mengejar apa yang disebut ideal, mengabaikan penolakan ayahnya, ingin mengikuti kompetisi bela diri yang diadakan oleh sekolah. Pria itu sangat mengerti tingkat kemampuan putrinya saat ini. Mengikuti lomba sama saja dengan mengundang kematian. Dia hanya bisa menunjukkan ilmu tinggi saat putrinya berlatih, untuk mendemonstrasikan ilmu terbaiknya kepada putrinya. Dia berharap putrinya dapat mengandalkan teknik ini untuk bertahan hidup saat terancam bahaya. Namun, putrinya justru menganggapnya sebagai gerakan kosong. Hanya karena ayahnya sejak kecil tidak pernah menunjukkan kekuatan apapun di depannya. Oleh karena itu, saat pertandingan, di bawah serangan hebat dari lawan, putrinya tidak mampu melawan dan terhantam. Namun, saat semua orang mengira gadis itu pasti kalah, dia tiba-tiba teringat gerakan yang dipakai ayahnya kemarin. Melihat lawan meluncur ke arahnya, dia secara naluri meniru gaya ayahnya dan